Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Serdina, kelas 12 IPA 2, nomor absen 22. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kaidah-kaidah amar. Yang pertama, pada dasarnya amar menunjukkan hukum wajib kecuali ada qarinah atau tanda yang memalingkan dari hukum wajib seperti perintah yang hanya dianjurkan atau keutamaannya dan tidak ada sanksi jika tidak dilaksanakan. Jika ada qarinah, maka amar bisa bermakna nadab. Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Irsyad, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. Idahah atau mubah, makan dan minumlah. Yang kedua, perintah setelah larangan menunjukkan kebolehan. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Perintah muncul setelah adanya larangan pada ayat sebelumnya. Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan ditinggalkanlah jual beli. Yang ketiga, pada dasarnya amar tidak harus segera dilaksanakan. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Yang keempat, pada dasarnya amar tidak harus dilakukan berulang-ulang kecuali perintah tersebut dihubungkan dengan syarat. Dan jika kamu junub maka mandilah. Sebab dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir. Sifat perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah setiap seseorang dari keduanya tali dera. Yang kelima, perintah terhadap suatu perintah juga. Terhadap wisalahnya atau perantaraannya, seperti perintah salat, berarti perintah juga terhadap wudhu, karena salat tidak sah tanpa wudhu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ketentuan mutlak dan muqayyad. Terkadang kata tertentu pada suatu ayat berbentuk mutlak, tetapi kata yang sama pada ayat lain berbentuk muqayyad. Seperti kata tangan pada ayat mengenai wudhu dan kata tangan pada ayat mengenai potong tangan. Apakah dalam hal ini batasan tangan yang dipotong dan dibasuh sama atau berbeda? Ketentuan pertama, jika kasusnya sama, sebabnya sama, tapi hukumnya berbeda, maka yang mutlak mengikuti pada yang muqayyad. Kesimpulannya, darah yang haram adalah darah yang mengalir, sedangkan darah beku seperti hati dan limpa hukumnya halal. Ketentuan kedua, jika kasusnya berbeda, sebabnya beda, tapi hukumnya sama, maka yang mutlak tetap mutlak dan yang muqayyad tetap muqayyad. Contohnya, Quran Surah Al-Mujadilah ayat 3, kata budak berbentuk mutlak. Quran Surah An-Nisa ayat 92, kata budak berbentuk muqayyad. Kesimpulan dalam kasus jazirah memerdekakan hamba perempuan boleh yang mukmin maupun yang kafir. Sedangkan dalam kasus pembunuhan wajib memerdekakan budak perempuan yang mukmin. Ketentuan ketiga, jika kasusnya berbeda, sebabnya berbeda, dan hukumnya beda, maka yang mutlak tetap mutlak dan muqayyad tetap muqayyad. Contohnya, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38, kata tangan berbentuk mutlak. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6, kata tangan berbentuk muqayyad. Kesimpulan dalam kasus pencurian batasan tangan,
yang dipotong cukup sampai pergelangan tangan. Sedangkan pada kasus wudhu, batasan tangan yang wajib dibasuh harus sampai siku. Ketentuan keempat. Jika kasusnya berbeda, sebab sama dan hukumnya beda, maka menurut jumhur ulama yang mutlak tetap mutlak dan yang muqayyad tetap muqayyad. Sedangkan menurut Syafi'i yang mutlak mengikuti pada yang muqayyad. Contohnya Quran surah Al-Maidah ayat 6. Kata tangan berbentuk mutlak. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Kata tangan berbentuk muqayyad. Kesimpulan, menurut jumhur ulama, batasan tangan yang harus disapu pada tayamum cukup sampai pergelangan tangan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i harus sampai siku karena mengikuti pada batasan tangan pada wudhu. Selanjutnya, penjelasan tentang lafaz-lafaz mujmal. Makna musyatarak atau memiliki lebih dari satu pengertian dan sulit ditentukan mana yang dimaksud. Seperti kata yang biasa berarti suci dan haid. Lafaz yang dipindahkan dari makna bahasa menjadi istilah syara seperti kata salat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Zakat yang dipindahkan dari makna umum menjadi makna khusus seperti kata as-sa'ah atau saat, al-waqi'ah atau kewajiban yang diartikan menjadi kiamat, tidak jelas dalam kembalinya dhamir seperti hadis. Janganlah salah seorang kamu melarang tetangganya untuk meletakkan kayu pada dindingnya. Kata dindingnya tidak jelas apakah yang dimaksud dinding pemilik rumah atau tetangga. Terakhir, pengertian mudarrif dan mushtarak. Mudarrif adalah beberapa lafaz yang memiliki arti sama seperti yang berarti besar atau agung. Mushtarak adalah satu lafaz yang mengandung lebih dari satu makna dan sulit ditentukan mana yang dimaksud seperti kata yang bisa berarti suci dan haid. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.